Alhamdulillah kabar gembira. Shin Tae-yong auto full senyum. Tepat tadi malam, gelandang potensial Belanda keturunan Indonesia siap gabung skuad Garuda. Jadi pesaing keras Marcelino di lini tengah. Ini dia sosoknya, Loek Schiffer. Semuanya auto sangat kaget melihatnya. Simak penjelasannya sampai selesai. Sangat benar-benar fatal. Shin Tae-yong auto geram dan marah melihat ini. Fernando Ari kembali lakukan blunder konyol saat membela Persebaya versus Barito Putra. Langsung ambil keputusan mencoretnya dan digantikan oleh Cirus Margono jadi tuntutanku. Di sisi lain, ini kronologi kejadian semalam. Tonton video sampai selesai. Elkan Bagot putuskan pindah ke timnas Thailand dan tinggalkan Indonesia gara-gara dendam Shin Tae-yong yang tak berujung. Jordi Amat absen cedera. Justin Hubner akumulasi kartu. Malah panggil back dagelan Liga 1. Jadi harapanku. Sementara itu inilah pernyataan Shin Tae-yong tadi malam. Berikut detailnya. PSSI turunkan harga tiket timnas Indonesia versus Australia dengan diskon besar-besaran agar stadion penuh. Diturunkan drastis jadi seharga nasi goreng emperan pinggir jalan demi bantu rakyat yang kesusahan jadi tuntutanku sekarang. Di sisi lain ada fakta mengejutkan soal tiket. Erick Thohir secara gak langsung skakmat keras bacot Bung Towel tepat tadi malam, sempat dituding manjakan Shin Tae-yong pakai pesawat pribadi, ternyata ada alasan mulai dibalik itu semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah informasi selengkapnya. Timnas India U17 telah tiba di Indonesia untuk laga uji coba besok malam lawan Timnas Indonesia U17. Tapi di luar dugaan Nova Arianto malah katakan hal mengejutkan ini ke publik. Kok bisa? Begini kronologi sebenarnya. Mantap tepat tadi malam Ado Den Haag sukses menang 2-1 lawan Volendam di lanjutan Liga Belanda. Rafael Struijk jadi sorotan netizen gara-gara hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan lengkapnya. FIFA dan AFC putuskan Vietnam dilarang bermain sepak bola selama 10 tahun, usai para pemainnya ditangkap polisi gara-gara hal konyol dan aneh kayak gini jadi tuntutanku. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Vietnam, kenapa mereka bisa hancur kayak gini? Apa karena karma hina Indonesia? Ini kronologinya. Mantap, Indonesia makin bangga. Ivar Jenner auto gemparkan Belanda lagi tadi malam, cetak gol salto spektakulerkah di laga Jong FC Utrecht versus De Graafschap? Begini penjelasan lengkapnya. Arab Saudi jelas kena prank lagi oleh Shin Tae-yong. Tepat tadi malam STY bongkar hal mengejutkan yang bisa menipu dan membohongi Arab Saudi jelang lawan Timnas Indonesia. Penasaran sama infonya? Simak penjelasannya berikut ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar gembira. Shin Tae-yong auto full senyum. Tepat tadi malam, gelandang potensial Belanda keturunan Indonesia siap gabung skuad Garuda. Jadi pesaing keras Marcelino di lini tengah. Ini dia sosoknya, Loek Schiffer. Semuanya auto sangat kaget melihatnya. Simak penjelasannya sampai selesai. Gelandang muda asal Belanda, Loek Schiffer, yang dikenal sebagai pengagum berat Neymar, telah menyatakan kesiapan untuk memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Loek merasa sangat senang jika diberi kesempatan untuk membela skuad Garuda. PSSI belum menghubungi saya, tapi Fardi Bachdim, orang kepercayaan PSSI, sudah menghubungi saya. Saya pikir sudah beberapa tahun yang lalu Fardi mengontak saya dan kami sempat ngobrol beberapa kali, ujar Loek Schiffer
yang saat ini membela FC Eindhoven Ustrip 21. Tentunya saya terbuka untuk membela timnas Indonesia. Mimpi saya adalah bermain di timnas Indonesia atau timnas Belanda. Namun dengan melihat persaingan di posisi saya, timnas Indonesia menjadi opsi yang bagus lanjut winger atau gelandang berusia 19 tahun ini. Loïc Schiffer memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa. Beberapa bulan yang lalu orang tuanya juga baru saja berkunjung ke Indonesia. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Kakek saya lahir di Jawa dan mereka pindah ke Belanda ketika berusia 17 tahun, kata Loïc. Ketika ditanya mengenai pemain favoritnya, Loïc menyebut Neymar dari Al Hilal dan timnas Brasil. Tak heran, gaya permainan Loïc Schiffer tampak mirip dengan ex-bintang Barcelona tersebut. Saya selalu bilang Neymar karena saya sering menonton video permainannya dan kadang mencoba meniru apa yang dia lakukan. Untuk mentalitas, saya mengidolakan Cristiano Ronaldo. Secara keseluruhan panutan saya adalah Neymar, tegasnya. Dengan usia yang masih muda, 19 tahun, Loïc Schiffer bisa menjadi aset berharga untuk timnas Indonesia di masa depan. Apakah Anda setuju bahwa Loïc Schiffer adalah tambahan yang berharga untuk timnas Indonesia Ustrip 20? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sangat benar-benar fatal. Shin Tae-yong autogeram dan marah melihat ini. Hernando Ari kembali lakukan blunder konyol saat membela Persebaya versus Barito Putra. Langsung ambil keputusan mencoretnya dan digantikan oleh Cirus Margono jadi tuntutanku. Di sisi lain, ini kronologi kejadian semalam. Tonton video sampai selesai. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kini tengah mendapatkan sorotan tajam dari netizen yang meminta agar Hernando Ari Sutaryadi dicoret menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan ini mencuat setelah penampilan Hernando yang mengecewakan dalam pertandingan antara klubnya Persebaya Surabaya melawan Barito Putra pada Jumat (24 Agustus 2024). Di laga pekan ketiga Liga 1 2024 hingga 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Hernando mengalami blunder fatal di menit ke-1. Saat mencoba memberikan umpan jauh, bola malah mengenai rekannya sendiri, mengakibatkan Lucas Morlato dari Barito Putra berdiri bebas di depan kotak penalti. Tanpa ampun, Morlato menendang bola ke gawang Persebaya yang kosong, membuat Barito Putra unggul 0 hingga 1. Blunder tersebut langsung mendapat sorotan tajam dari netizen yang khawatir akan performa Hernando menjelang pertandingan timnas Indonesia. Banyak yang menyarankan pelatih Shin Tae-yong untuk mempertimbangkan kiper lain sebagai pengganti Hernando. Nado Argawinata dari Borneo FC dan Adi Satrio dari PSIS Semarang muncul sebagai kandidat utama pengganti. Akun @Buka Gabriel menulis Nado keknya nih yang lawan Arab. Sementara itu akun @PENJUALMIRAZ berpendapat lebih oke Adi Satrio. Untuk saat ini dari segi postur juga Adi lebih unggul untuk antisipasi Saudi yang doyan main bola atas. Akun @Avoafi1 juga menambahkan setelah blunder fatal lawan Irak di GBK, penampilan Hernando menurun. Lawan Filipina juga nyaris nyetak gol bunuh diri karena salah kontrol. Untung bolanya keluar ke samping gawang. Bayangkan kalau bolanya ngalir ke gawang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Hernando layak dipertahankan di skuad Garuda ataukah sebaiknya pelatih Shin Tae-yong mempertimbangkan opsi lain? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Elkan Bagot putuskan pindah ke timnas Thailand dan tinggalkan Indonesia gara-gara dendam Shin Tae-yong yang tak berujung. Jordi Amat absen cedera. Justin Hubner akumulasi kartu. Malah panggil bek dagelan Liga 1. Jadi harapanku. Sementara itu inilah pernyataan Shin Tae-yong tadi malam. Berikut detailnya. Persiapan kami sudah sangat baik, namun hanya Jordi yang mengalami sedikit masalah. Saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi cedera dan belum pulih. Akhirnya dia harus istirahat selama 4 pekan ke depan, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan mengaku telah menghubungi Jordi Amat secara langsung. Setelah berbicara dengan Jordi, saya memutuskan untuk mencari pengganti, kata Shin Tae-yong. Meski demikian, Shin juga akan mencari pengganti untuk posisi Justin Hubner
yang juga absen. Menariknya, Shin Tae-yong mengaku tidak mempertimbangkan nama Elkan Bagot meskipun kehilangan dua pemain belakang sekaligus. Padahal Elkan Bagot sebelumnya selalu menjadi andalan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Elkan Bagot sama sekali tidak dipertimbangkan, tegas Shin Tae-yong. Meskipun kehilangan beberapa pemain belakang, Shin masih mencari sosok pengganti yang tepat. Namun Shin belum mengungkapkan siapa yang akan mengisi posisi Jordi Amat, Justin Hubner, maupun Elkan Bagot. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang seharusnya mengisi posisi-posisi kosong ini? Berikan komentar Anda di bawah. PSSI turunkan harga tiket timnas Indonesia versus Australia dengan diskon besar-besaran agar stadion penuh. Diturunkan drastis jadi seharga nasi goreng emperan pinggir jalan demi bantu rakyat yang kesusahan jadi tuntutanku sekarang. Di sisi lain, ada fakta mengejutkan soal tiket. Penjualan tiket untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Australia ternyata masih belum memenuhi ekspektasi seperti yang diungkapkan Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) Marshall Masita. Marshall mengakui bahwa strategi penjualan tiket yang diterapkan ternyata kurang tepat. Ketika kami membuka penjualan tiket, kuota yang tersedia tidak habis, ujar Marshall. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh tanggal penjualan yang jatuh pada 17 Agustus 2024, yang merupakan tanggal tua di mana banyak orang belum menerima gaji. Sepertinya karena kami menjual tiket pada tanggal 17 Agustus, yang merupakan tanggal tua, makanya tiket belum terjual habis hingga sekarang, lanjutnya. Marshall mengungkapkan bahwa saat itu pihaknya memang menjual banyak tiket kepada supporter timnas Indonesia. Saat ini masih ada 10.000 lembar tiket yang belum terjual. Sisanya masih 10.000 lembar tiket, kata Marshall. Meskipun demikian, Marshall optimis bahwa tiket yang tersisa akan segera ludes terjual setelah tanggal gajian. Saya yakin setelah gaji keluar, tiket akan habis terjual. Karena ini cuma tinggal 10.000 lembar tiket saja, ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa hanya ada satu pertandingan yang dimainkan pada September nanti. Sementara itu, PSSI telah menjual 60.000 lembar tiket untuk pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah membeli tiketnya? Berikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar. Erick Thohir secara gak langsung skakmat keras bacot Bung Towel tepat tadi malam, sempat dituding manjakan Shin Tae-yong pakai pesawat pribadi, ternyata ada alasan mulai dibalik itu semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah informasi selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penjelasan mendalam mengenai keputusan untuk menyewa pesawat bagi perjalanan timnas Indonesia. Ia menjelaskan misalnya ketika timnas Indonesia melawan Cina dan Bahrain, jarak tempuhnya cukup melelahkan. Timnas harus terbang dari Jakarta ke Bahrain, lalu malamnya harus langsung berangkat ke Cina. Ditambah cuacanya sangat dingin. Erick menekankan bahwa keputusan untuk menyewa pesawat ini bukanlah untuk memberikan kemewahan bagi Shin Tae-yong atau para pemain. Sebaliknya, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemain dapat tampil dengan performa terbaik mereka saat membela tim merah putih. Keputusan charter pesawat ini bukan untuk memanjakan Coach Shin atau pemain, tetapi untuk mempersiapkan pemain sebaik mungkin. Ini bukan tentang kemewahan, karena tidak semua perjalanan timnas melibatkan penyewaan pesawat, tegas Erick Thohir. Ini adalah bagian dari usaha kami untuk memaksimalkan performa tim, karena kita semua memiliki mimpi yang sama, tambahnya. Apa pendapat Anda tentang langkah ini? Apakah Anda setuju dengan keputusan untuk menyewa pesawat demi menjaga performa pemain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Timnas India U17 telah tiba di Indonesia untuk laga uji coba besok malam lawan Timnas Indonesia U17. Tapi di luar dugaan, Nova Arianto malah katakan hal mengejutkan ini ke publik. Kok bisa? Begini kronologi sebenarnya. Pelatih Timnas U-Strip 17 Indonesia, Nova Arianto, menjelaskan alasan pemilihan India sebagai lawan uji coba yang akan dilaksanakan pada 25 dan 27 Agustus mendatang. Laga ini menjadi bagian dari persiapan Garuda Asia yang sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali.
Tujuan dari uji coba ini adalah untuk memberikan pengalaman internasional kepada para pemain, ungkap Nova Arianto. Dia menambahkan bahwa saat ini pemain-pemainnya belum benar-benar menghadapi pertandingan internasional yang menguji kemampuan mereka. Dengan kualifikasi Piala Asia yang akan datang, di mana lawan-lawan yang akan dihadapi memiliki level yang tinggi, uji coba melawan tim yang kuat sangat penting. Nova juga berencana memberikan kesempatan kepada semua pemainnya untuk menunjukkan kualitas mereka. Kemarin di ASEAN Cup kami hanya menghadapi Australia dan tim Asia Tenggara lainnya. Sekarang kami ingin mencoba melawan tim di luar Asia Tenggara, lanjut Nova. India dipilih sebagai lawan untuk memberi kesempatan kepada pemain Indonesia bermain melawan tim yang berbeda. Saat ditanya tentang tim lawan, Nova mengaku belum mempelajari secara mendalam gaya bermain India. Jujur, saya belum pernah melihat pertandingan mereka. Pada kelompok usia ini, seringkali sulit untuk menilai permainan lawan. Namun, saya akan fokus pada persiapan tim kami dan rencana kami untuk kualifikasi, pungkasnya. Apa pendapat Anda tentang pemilihan India sebagai lawan uji coba? Apakah Anda percaya ini langkah yang tepat untuk mempersiapkan tim? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Mantap, tepat tadi malam ADO Den Haag sukses menang 2-1 lawan Volendam di lanjutan Liga Belanda. Rafael Struijk jadi sorotan netizen gara-gara hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan lengkapnya. ADO Den Haag menunjukkan performa solid dalam laga pekan kedua Eerste Divisie 2024/2025 melawan FC Volendam yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk tim tuan rumah. Pertandingan berlangsung pada Sabtu 24 Agustus 2024 di Bingoal Stadium, Hague, Belanda, dan diprediksi akan berlangsung ketat. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk meskipun masuk dalam daftar pemain Den Haag harus puas dengan duduk di bangku cadangan tanpa mendapatkan kesempatan bermain. Di babak pertama, ADO Den Haag membuka keunggulan terlebih dahulu melalui gol Alex Schalk pada menit ke-31. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Den Haag memperlebar jarak dengan gol kedua yang dicetak oleh Jari Vlak pada menit ke-55, membawa skor menjadi 2-0. Volendam kemudian berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol Henk Veerman pada menit ke-62, membuat skor menjadi 2-1. Volendam mengalami kemunduran lebih lanjut saat Dayel Boukers menerima kartu merah pada menit ke-67, membuat mereka harus bermain dengan 10 pemain. Meski Volendam berusaha untuk mengejar ketertinggalan, skor 2-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini tentunya menjadi hasil yang positif bagi ADO Den Haag, sementara Volendam harus merenungkan performa mereka dalam pertandingan tersebut. FIFA dan AFC putuskan Vietnam dilarang bermain sepak bola selama 10 tahun, usai para pemainnya ditangkap polisi gara-gara hal konyol dan aneh kayak gini jadi tuntutanku. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Vietnam, kenapa mereka bisa hancur kayak gini? Apa karena karma hina Indonesia? Ini kronologinya. Sepak bola Vietnam saat ini tengah diguncang oleh skandal besar setelah 5 pemain dari klub Hong Linh Ha Tinh ditangkap oleh kepolisian kota Ha Tinh terkait kasus narkoba. Berdasarkan laporan dari The Tao 247, penggerebekan yang dilakukan di sebuah hotel mengakibatkan penangkapan 10 orang karena penggunaan narkoba ilegal. Termasuk 5 pemain klub tersebut: Dinh Thanh Trung, Nguyen Trung Hoc, Nguyen Van Truong, Nguyen Ngoc Tang, dan Duong Quang Tuan. Nguyen Ngoc Tang, yang juga merupakan pemain timnas Vietnam U23 pada Piala Asia U23 2024, dan Dinh Thanh Trung, yang pernah menyabat bola emas sebagai pemain terbaik Vietnam pada tahun 2017 dan pernah mengenakan ban kapten timnas Vietnam, termasuk di antara mereka yang terlibat. Saat ini, kelima pemain tersebut ditahan di kantor kepolisian dan Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) telah mengeluarkan skorsing agar mereka tidak berkompetisi selama pemeriksaan berlangsung. Akibat skandal ini, Hong Linh Ha Tinh kalah 0-2 dalam pertandingan melawan Binh Dinh pada Rabu, 8 Mei 2024, di mana kelima pemain tersebut tidak turut bermain. Pelatih kepala Hong Linh Ha Tinh, Nguyen Thanh Chong, menyatakan
bahwa insiden ini merupakan pelajaran berharga bagi tim dan klub sepak bola lainnya. Kami semua dewasa dan tahu apa yang lebih penting dalam sepak bola profesional. Tim adalah hal terpenting dan setiap individu yang melanggar peraturan akan dihukum oleh klub. Ini adalah pelajaran mahal bagi kami dan tim lain, ungkapnya. Skandal ini tentunya mencoreng nama klub dan sepak bola Vietnam secara umum dan menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas dan etika dalam olahraga tersebut. Mantap, Indonesia makin bangga, Ivar Jenner auto gemparkan Belanda lagi tadi malam, cetak gol salto spektakulerkah di laga Jong FC Utrecht versus De Graaf? Begini penjelasan lengkapnya. Dalam pertandingan pekan kedua Eerste Divisie 2024/2025, Jong Utrecht ditahan imbang 2-2 oleh De Graaf dalam laga yang digelar pada Sabtu 24 Agustus 2024. Pertandingan berlangsung di De Vijverberg, Doetinchem, Belanda, dan diprediksi akan ketat. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner tampil sebagai starter untuk Jong Utrecht dan berperan sebagai gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1. De Graaf membuka keunggulan terlebih dahulu berkat gol dari Sam Bisseling pada menit ke-44, membuat Jong Utrecht tertinggal 0-1 saat memasuki babak pertama. Namun, Jong Utrecht menunjukkan perlawanan sengit di babak kedua. Mereka berhasil membalikan keadaan dengan 2 gol cepat dari Slitsting pada menit ke-66 dan De Schotte pada menit ke-68, membawa Jong Utrecht berbalik unggul 2-1. Sayangnya, Jong Utrecht membuat kesalahan di lini belakang yang berakibat fatal. De Graaf mendapatkan penalti dan Mahi sukses mengeksekusinya pada menit ke-81, mengubah skor menjadi 2-2. Dengan hasil imbang ini, kedua tim harus puas berbagi poin. Jong Utrecht harus merenungkan peluang yang terlewat dan kesalahan yang membuat mereka kehilangan kemenangan. Arab Saudi jelas kena peran lagi oleh Shin Tae-yong. Tepat tadi malam, STY bongkar hal mengejutkan yang bisa menipu dan membohongi Arab Saudi jelang lawan timnas Indonesia. Penasaran sama infonya? Simak penjelasannya berikut ini. Ada kemungkinan bahwa pernyataan Shin Tae-yong tentang tantangan tim dan persiapan singkat bisa jadi merupakan strategi untuk mengelabuhi Arab Saudi. Dalam sepak bola, pelatih seringkali memberikan pernyataan yang bisa mempengaruhi lawan, baik untuk menurunkan ekspektasi lawan atau untuk menjaga rahasia tentang strategi dan kondisi timnya. Namun beberapa aspek yang disampaikan Shin Tae-yong juga menunjukkan situasi nyata yang dihadapi tim. Keterbatasan waktu persiapan dan absennya pemain kunci seperti Jordi Amat dan Justin Hubner bisa memengaruhi kesiapan tim secara praktis. Dengan hanya memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan tim dan melakukan perjalanan, timnas Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun chemistry dan strategi secara maksimal sebelum menghadapi pertandingan penting. Absennya Jordi Amat karena cedera dan Justin Hubner akibat akumulasi kartu memang mengurangi opsi di lini pertahanan yang bisa mempengaruhi kekuatan skuad. Arab Saudi memiliki keunggulan dalam hal cuaca karena pemain mereka sudah berlatih di lingkungan tersebut, sementara timnas Indonesia harus beradaptasi dengan kondisi yang berbeda setelah perjalanan. Meskipun pernyataan tersebut bisa jadi memiliki elemen strategi, tantangan nyata tetap ada dan harus dihadapi oleh timnas Indonesia. Shin Tae-yong mungkin menggunakan pendekatan ini untuk memanipulasi persepsi lawan atau untuk menurunkan tekanan pada timnya sendiri.